Halo, kembali lagi dengan saya Zai dari channel 5 Menit Investasi. Di video kali ini materinya penting banget, mahal banget buat pemula, yaitu cara trading kripto biar profit, nggak minus, nggak rugi. Untuk pemula maupun yang udah senior, ini bener-bener yang udah senior yang masih belum memahami pasar kripto. Karena di dalam grup Telegram saya itu sering mendapatkan sharing-sharing, wah minus berapa bang, minus berapa, terutama kripto-kripto yang di luar 20 besar atau kripto-kripto kecil yang belum ternama. Mungkin kalian berharap akan naik tinggi banget. Nah, ini jadi motivasi saya untuk mengedukasi teman-teman sehingga teman-teman ngerti, oh seperti ini gambaran pasar kripto. Di sini sebelum masuk materinya, saya ngasih disclaimer, teman-teman nonton ini jangan di-skip, harus sampai selesai karena setiap detik ada informasi yang penting dari saya. Kalau kalian skip-skip bisa jadi nggak berjalan sesuai apa yang saya arahkan. Dan saya akan mensimulasikan dulu ini gambaran secara globalnya teman-teman ya dalam analisis. Kalau teman-teman mau gambaran detail biar kalian mahir menganalisis dan sebagainya, teman-teman bisa belajar dari materi yang saya siapkan dari nol sampai mahir. Kalian nggak perlu privat lagi bayar 4 juta 5 juta, hanya modal di bawah 1 juta kalian udah menguasai dunia kripto, bahkan profitnya itu bisa berkali-kali lipat. Sangat murah banget ya, istilahnya usaha yang paling murah yaitu usaha kripto. Kalian tahu pasar, kemudian bisa balik modal dengan cepat. Itu yang saya alami dulu. Di dalam dunia kripto ada istilah-istilah yang teman-teman harus pahami ya. Ini saya udah mulai masuk materi. Ada yang namanya harga tinggi. Itu bisa diartikan orang-orang lagi naik nih atau lagi ngepam. Ada yang namanya harga koreksi atau yang orang-orang ngomong lagi koreksi tajam lah, bahasa bayinya koreksi tajam aja. Nah, ada juga yang namanya time frame. Time frame itu waktu. Waktu apa bang? Waktu perpindahan candle. Candle ini setiap satu candle, oke, saya mungkin perlu simulasikan lebih detail. Baiklah, perhatikan simulasi di bawah ini teman-teman. Di sini awalnya tidak ada candle. Saya menggunakan time frame 1 minggu. Maka setelah udah selesai 1 minggu akan muncul candle. Satu candle ya. Nah ini anggaplah 2 minggu. Nanti kalau minggu berikutnya muncul lagi 1 candle. Minggu berikutnya muncul lagi 1 candle. Minggu berikutnya muncul lagi 1 candle. Nah ini jika saya menggunakan time frame 1 minggu ya guys ya. Ini jika saya menggunakan time frame 1 minggu. Oke, saya besarin. Kalau saya menggunakan time frame 1 hari, maka pergantian candle akan muncul setiap hari. 1 hari, misalnya ini udah 2 hari langsung ya. Ini 2 hari, kemudian hari berikutnya udah berganti malam muncul 1 candle. Nah dia tinggi ya. Kemudian hari berikutnya muncul 1 candle. Lalu kalau menggunakan time frame, di sini time frame-nya teman-teman, time frame tuh kayak diartikan bahasa bayinya waktu perpindahan candle atau harga lah ya. Nah itu bahasa bayinya. Lalu kalau misalnya kita menggunakan time frame 1 menit, maka pergantian candlenya 1 menit teman-teman. Nah 1 menit kayak gini. Nah berganti-ganti terus nih. Candlenya berganti setiap 1 menit, lebih cepat. Nah itu ya, saya simulasikan seperti itu. Jadi teman-teman ada 3 faktor tadi. Berapa faktor yang teman-teman harus tahu? Ada harga tinggi, kemudian harga rendah, dan ada time frame. Nah 3 faktor itu teman-teman harus ketahui. Lalu apa hubungannya sama trading kripto biar sukses? Jadi gini teman-teman, ada hubungannya. Ini saya udah praktekkan di koin yang di bawah 20 besar, namanya Lead USDT, Litentry. Nama koinnya Litentry. Saya masuk di harga koreksi. Ingat, cara pertama masuk di harga koreksi. Gimana cara tahu harga koreksi? Untuk mengetahui harga koreksi, pastikan kalian mengetahui dulu harga tinggi. Di sini ada 3 puncak di koin, khususnya di koin Litentry ya. Di sini ada 3 puncak. Nah, ya teman-teman ya. Di sini ada 3 puncak. Jadi setiap periode ini masing-masing ini adalah harga tingginya. Maksudnya periode apa? Di sini kan saya kan menggunakan time frame 1 minggu ya teman-teman. Menggunakan time frame 1 minggu.
Maka kenaikan harga puncak ini udah mengalami 3 periode teman-teman. Satu, ya teman-teman ya, bisa kalian lihat. Kemudian 2. Kemudian 3. Nah, meskipun yang ketiga ini nggak terlalu tinggi. Nah, ini saya bisa terjemahkan 3 periode ya. Kebayang ya teman-teman? Nah, setiap kenaikan ini lama terjadinya itu kapan? Nah, setiap kenaikan di puncak ini terjadinya itu setiap kapan? Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman. Terjadi kenaikan itu setiap berapa hari durasinya? Ya, setiap berapa hari? Kalau kita ngelihat, kalau kita ukur misalnya teman-teman, dari harga koreksi, misalnya di sini harga koreksinya kita mulai dari periode yang tengah-tengah ini. Dari sini menggunakan time frame 1 minggu. Jadi perpindahan candlenya kan 1 minggu karena saya menggunakan time frame 1 minggu. Maka gampangnya kita hitung aja per candlenya. Nih, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan teman-teman. 1 bulan ya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. 2 bulan ya di total ya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. 3 bulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Nah, jadi kenaikan-kenaikan inilah teman-teman yang harus melihat. Kenaikan-kenaikan ini yang harus dilihat. Candlenya itu, naiknya itu setiap berapa minggu. Kalau misalnya kalian nemu pola yang seperti ini. Nemu koin kripto yang polanya seperti ini. Maka kalau kalian misalnya entry di harga koreksi sini. Entry di harga koreksi yang cukup dalam di sini ya teman-teman. Maka kalian sebenarnya di 1 bulan ke depan itu udah bisa profit lumayan tinggi teman-teman. Di 1 bulan ke depan itu kalian udah bisa profit sekitaran 49%. Gila. Hitung aja kalau kalian modal 5 juta aja, modal kecil atau modal 1 juta, kenaikan kalian di bukan 4 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 bulan guys. 8, iya 2 bulan. 2 bulan kalian udah untung 500.000. Kalau misalnya modal kalian 1 juta. Makanya kalau kalian membeli materi saya, kalian punya modal banyak misalnya teman-teman. Modal 40 juta. Maka dalam waktu 8 minggu atau 2 bulan, 40 juta kalian invest di sini, kalian udah bisa mendapatkan 20 juta. Dibandingkan dengan materi saya harganya di bawah 1 juta. Itu nggak ada apa-apanya. Nah, jadi supaya kalian profit terus, kalian harus memahami faktor itu. Ada harga tinggi, harga koreksi, dan area mana yang kalian entry. Nah, untuk area-area entry itu pasti lebih detail lagi teman-teman di analisis teknikal yang udah saya bahas di materi saya. Tapi saya juga akan menjelaskan di sini, tenang aja. Untuk menemukan entry yang pas, itu gimana? Saya ketika ingin menemukan entry yang pas, itu saya menggunakan time frame lebih kecil. Kemudian di sini kita bisa melihat area support itu di mana. Nah, nih ya, di sini udah ada pembalikan. Jadi, saya kemarin entry di sini, teman-teman. Oke, ini saya hapus dulu. Ada alasannya, saya kemarin entry di sini yang rekaman kemarin ya, rekaman kemarin yang saya menggunakan aplikasi BitTime itu. Saya entry di sini di modal 1.920. Sekarang minus 269. Minus teman-teman. Apakah saya panik dan khawatir? Tidak sama sekali. Kalau minus itu tidak usah panik karena kita tahu teman-teman. Saya entry udah di area yang cukup pas, yaitu harga koreksinya. Kenapa saya bisa prediksi salah kok udah entry ternyata masih turun? Itu hal normal karena saya entry itu berdasarkan di mana pantulan yang biasanya terjadi. Nah, biasanya ketika area sampai area sini, ini akan mantul tinggi di sini, teman-teman. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, saya kan entry kan di tanda yang hijau ini. Kalau saya entry di sini, pada umumnya akan mantul tinggi segini. Berarti keuntungannya nggak banyak bang, nggak sampai sini. Ya, saya pakai jangka pendek. Tapi kalau kalian mau jangka panjang, ya kalian harus nunggu sekitaran mungkin 2 atau 3 bulan. Karena saya menunggu jangka pendek, maka saya mungkin menunggu berapa minggu. Itu swing trading. Maka kalau misalnya saya nanti take profitnya di area sini,
saya udah bisa mendapatkan profit 25% atau 22%. Ini perkiraan dari saya. Ini udah cukup tinggi teman-teman. Misalnya uang kalian besar. Ingat, trading spot itu butuh uang yang lumayan besar, 20 juta itu udah minimal lah, untungnya kerasa. Atau 10 juta. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian modalnya minim, ya kalian belajar trading futures, nggak boleh sembarangan. Seperti yang udah saya ajarkan di materi saya, itu kiat-kiat sukses trading gitu teman-teman, dari nol sampai mahir. Yo teman-teman ya, jadi target TP saya ada di sini. Itu kalau kalian main jangka pendek. Jadi mengandalkan daerah ini kan sideway ini teman-teman. Jadi saya itu mengandalkan profit sideway. Ini kan sideway, kalian bisa melihat. Oke, saya hapus. Saya hapus dulu ya. Sideway itu apa? Sideway itu grafiknya geraknya mendatar guys. Nah daerah sini sideway. Oke, saya backgroundnya saya hapus dulu. Nah daerah sini ini kan sideway guys. Jadi maksudnya mengandalkan profit sideway aja udah 25%. Misalnya entry di sini ya guys. Entry di sini. Kemudian take profit di sini. Nah ini keuntungannya berapa persen? Kita cek. Keuntungannya 41%. Wow ya, 41% ini cukup tinggi sekali guys. Cukup tinggi sekali. Apalagi kalau kalian sabar menunggu beberapa minggu. Nah untuk menunggu keuntungan segitu berapa hari bang? Nih kita hitung ya. Misalnya kita masuk di sini seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Nah ini sebenarnya kalian udah bisa take profit guys. 2 bulan udah bisa take profit. Nah kalau misalnya kita menunggu area sini, ya mungkin sekitaran 3 bulan guys. 41%. Makanya buat kalian yang aduh minus, kalau trading spot mah minus, nggak usah khawatir guys. Tahan dulu. Selama kalian entry-nya pas, itu nggak apa-apa, ditahan dulu ya. Karena kita tahu nih nanti pantulan-pantulannya di mana. Nah, yang jadi masalah itu kalau kalian masuk di koin-koin yang fundamentalnya jelek, scam, ternyata memang nyari keuntungan, liquidity. Nah, ini nih yang berbahaya nih. Ketika udah banyak invest sama developernya, semuanya diambil gitu ya, liquidnya diambil, akhirnya terjun bebas. Nah, seperti itu guys. Ini yang jadi masalah. Makanya apakah ini masih bisa terjun jauh bang untuk lead USDT? Ya masih guys, ya masih banget, karena di sini area support yang biasa pantulannya kuat itu di sini. Nah kalau sumpahnya support ini tertembus, ini ada kemungkinan besar bakal terjun jauh banget guys. Kalau misalnya area support ini ketembus, kok bisa tahu bang? Ya itu ada di materi saya. Dimana ketika area support yang cukup kuat ditembus, maka akan membentuk resisten yang kuat juga, seperti itu. Nah kalau misalnya kemarin di kasus kemarin ini, nah ini udah mulai naik lagi ya guys ya, muncul candle hijau. Di kasus kemarin ini saya entry-nya 2 kali. Pertama saya entry di area support ini guys. Saya entry di area support ini, ternyata belum mantul juga. Saya ingin mengambil keuntungan 9 atau 11% ini ya. Kemudian saya entry lagi di area support ini teman-teman. Ternyata entry-nya itu dikit-dikit guys. Saya entry-nya nggak langsung 10 juta enggak. Nah kalau yang di akun Bitem ini buat simulasi aja guys. Kemarin kebetulan ngisi tutorial di aplikasi Bitem. Entry-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Nah seperti itu. Misalnya kalian menemukan koin-koin yang polanya bagus, ada kalanya naik, ada kalanya turun, dan rapih gitu kan, biasanya itu akan terjadi lagi. Sebagaimana ini sudah terjadi berapa kali ya guys ya, cukup banyak banget ini kenaikan-kenaikan. Di sini harga tinggi itu kalau kalian perhatikan ada banyak teman-teman tuh. Harga tinggi ini ada banyak. Ini termasuk harga tinggi juga nih. Nah, jadi ada namanya harga tinggi, harga rendah. Makanya kalian jangan FOMO. Kalau misalnya kalian membeli itu di harga rendah, kalau misalnya menjual di harga tinggi. Itu ya. Jadi cara pertama kalian ketahui 3 komponen itu, harga tinggi, harga rendah, dan berapa persen kenaikannya. Kemudian membeli di area saat koreksi. Lewat analisis bisa trading view. Kemudian cara berikutnya, entry lah jangan all in entry-nya. Misalnya
Kalian menemukan harga satu koin 5.000. Jangan entry langsung semuanya 1 juta. Jangan. Jadi entry dulu 100.000. Kalau nanti turun lagi entry 100.000. Maka itu ketemunya kalian akan lebih murah membeli koinnya. Misalnya kalian beli 1 juta di harga 5.000. Di harga koin 5.000 misalnya. Satu koin 5.000, kalian langsung mau beli 1 juta. Jebret. Ya udah, uangnya habis. Tapi kalau misalnya kalian beli 100 di harga 5.000, masih turun, beli 100.000 lagi di harga 3.000 rupiah. Satu koinnya ya. Masih turun lagi. Nah, kayak ini nih, sekarang harga lite entry ini udah di harga 9 berapa ini ya? Di harga target saya cek dulu udah di harga 10.000, teman-teman. Kayaknya masih bisa di harga 9.000 atau 8.000 gitu. Ini udah di harga 10.000. Saya membeli dari harga 10.600. Sekarang udah 10.200. Kemudian nanti kalau turun 9.000 lagi, saya entry lagi. Emang target profit saya itu adalah pullback sedikit. Misalnya seperti ini, teman-teman. Area pullback misalnya gini ya. Nah, misalnya saya entry di sini, teman-teman. Ini kan pakai time frame 1 minggu. Jadi naik dikit itu udah terlihat besar, guys, persenannya. Oke, ini saya misalnya entry di sini. Di sini ya. Ini entry. Kemudian ngambil keuntungan cepat, maka nanti kalian akan take profit di sini, guys. Emang kerasa, Bang, sependek itu? Oke, kita ukur berapa persen ya kenaikannya. Kerasa, guys, 33%. Kerasa. Nah, itu. Kemudian cara terakhir, kalian jangan panik kalau minus. Misalnya nih, kalian salah entry, udah terlanjur salah entry. Entry di sini. Ini tuh kan kebangetan ya. Masih awal turun kalian udah entry. Kalian udah minus banyak banget pastikan, udah minus banyak banget. Maka jangan khawatir, teman-teman. Kalian tinggal cermatin aja candlenya sejauh mana akan turun, di situ kalian entry. Jadi punya patokan-patokan nih. Saya misalnya ada patokan. Entry pertama di daerah grafik ini. Entry kedua di area resisten itu, kemudian entry kedua di area support sini. Nah, jadi ada patokan-patokannya. Kalau misalnya resisten tertembus dan sampai sini, saya akan entry lagi seperti itu. Aduh, nggak paham grafik. Itulah saya menyiapkan materi buat pemula yang baru belajar banget kripto sampai mahir, guys. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kenaikan 30% aja dari modal 20 juta, hitung aja 30% dari 20 juta berapa. Nah, sekarang aja misalnya nih, ini kenaikannya udah berapa persen ya, guys. Sekarang aja misalnya entry di sini. Ini satu candle kecil nih, kita hitung aja nih berapa persen. Nah, ini aja udah 4%, guys. 4%. Kenaikannya kalau misalnya kena entry di sini, kalian sudah mendapatkan profit 4%. Seperti itu. Makanya saya memanfaatkan pullback itu untuk take profit. Ini menggunakan time frame 1 minggu ya. Makanya kalau misalnya kalian trading spot, itu sering-seringlah pakai time frame besar supaya melihat masa depan. Misalnya kalian salah entry nih di sini, makanya udah tunggu aja 2 bulan. Nah, makanya 2 bulan nanti kan kayak gini, guys. Nah, nanti mungkin 3 bulan atau 4 bulan lagi naik lagi kayak gini. Tuh, kalian bukannya untung malah profit. Nah, kesalahan pemula yang FOMO itu karena tahu minusnya banyak, makanya kalian langsung diambil. Ini udah tahu minusnya banyak nih, merah turun jauh banget. Waduh, minus banget nih, teman-teman. Maka cepet-cepet diambil, nggak ditahan. Ya udah, siapa yang menang? Paus, guys. Orang-orang yang punya koin yang tinggi, kalian akan dimainkan sama paus itu. Udah, tahan-tahan aja, nanti bakal naik lagi. Namanya juga jangka panjang. Spot itu jangka panjang. Kalau mau cepet jangka pendek, keuntungannya main futures, tapi resikonya cukup besar. Itu makanya kalian yang di grup-grup Telegram tuh, salam bayi yang komen ya, minus berapa, nggak usah khawatir, nggak usah panik. Pasti ada saatnya akan naik kembali. Oke, selama-lamanya misalnya di kasus ini, di lite entry, selama-lamanya misalnya kalian anggaplah kalian ya, dulu di tahun 2023 Februari kalian entry di sini 100 juta.
Malah turun, nggak pernah naik lagi nih. Jadi selama kalian entry 100 juta nih dari sini sampai sini baru kalian bisa take profit tuh. Baru bisa ngelewat belum. Ini belum untung kalian. Nah, di sini kalian baru bisa ngambil take profit. Butuh berapa hari coba kalian harus nahan uang 100 juta kalian di kripto. Kita cek ya. Sabtu 25 Februari 2003. Dari sini ke sini sampai kalian bisa kembali lagi modalnya itu butuh Maret 2024, 1 tahun. Waduh bang, 1 tahun 100 juta uang saya nyangkut di kripto, gimana nih? Aduh alamak. Ini nih kesalahan pemula. Kalian kalau investasi pakai uang dingin. Jangan uang panas kau pakai. Uang dingin yang kira-kira investasi. Jadi meskipun kalian salah masuk, kalian kedepannya masih ada kemungkinan profit. Aduh. Nah kalau kalian sekarang masih salah masuk, nggak mau rugi terus. Bener dah, ini materi yang saya buat itu mahal guys. Harusnya saya jual 7 juta itu. Kayak biar kayak yang lain. Ini di bawah 1 juta. Awalnya malah saya jual 15.000 kan. Kopla bener ya, tapi nggak apa-apa guys. Biar agak kebayar effort saya mencari bahan, menghabiskan waktu, jadi agak masih murah tapi agak mahal dikit, yaitu 900.000. Itu teman-teman. Jadi kalian harus tenang dan jangan panik. Inilah kiat sukses. Pasti kalau kalian memahami konsep-konsep itu dalam trading kripto dan bisa analisis teknikal, pasti guys kalian profit dan sukses. Dengan catatan koin-koinnya itu benar-benar bagus. Ada grafik-grafik yang menarik. Nah, gimana tahu bagus atau enggak? Nah, ini nih. Belajar analisis dan belajar membaca candlestick. Ntar guys, kalau kalian misalnya tadi profit di sini 100 juta, maka minus kalian itu sampai berapa persen ya? Wow, tertinggi bisa 64%. Jadi 100 juta mungkin tinggal 30 juta. Tapi kalau kalian tahan sampai 1 tahun dan kalian bisa take profit di sini, kalian ambil, kalian untung 29%. Berarti dari 100 juta 29% berarti 130 juta. Nunggu 1 tahun untung 30 juta. Sebenarnya gak rugi-rugi amat. Tapi kalau andaikan kalian tahu ilmu analisis seperti yang saya ajarkan, kalian misalnya entry di sini 100 juta. Kemudian kalian take profit di sini. Wow, itu kenaikan kalian 225%. Wow, 225% itu sekitaran 100 juta, 225 juta. Jadi total uang kalian menunggu 1 tahun itu adalah dari 100 juta menjadi 325 juta. Wow. Apalagi kalau 1 miliar. Baiklah, saya Zai dari channel 5 Menit Investasi dan bye.